Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian anak-anak? Baik. Oke, untuk membuat sedikit bervariasi tentang mengenai hebat, Bapak akan mengajarkan kalian tentang melihat. Kalau kalian ditanya, kalau Bapak tanya kalian bagaimana kalian kabar kalian, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Ayo, kita uji coba. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sekali lagi. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan dulu, guys. Oke, sudah makan? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya Bapak membaca absen dulu terlebih dahulu. Siapa yang disebut namanya bilang hadir. Ahmad Rehan, Hadir. Ahmad Dhani, Ahmad Hidayat, Hadir. Akbar Amir Karim. Hadir. Oke, jumlah kalian semuanya yang hadir 15 orang. Semuanya hadir, alhamdulillah. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan sebagaimana mestinya dan pintu pikiran kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, doa dipimpin oleh Fauzan. Silakan. Dalam keadaan mari kita membaca doa. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan sebagaimana mestinya dan kalian juga mudah dalam menerima pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, coba lihat samping kiri kanan kalian. Jika kalian menemukan sampah, maka silakan diambil dan dibuang di tong sampah. Ada? Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan sebagaimana mestinya dan kalian juga mudah dalam menerima pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, coba lihat samping kiri kanan kalian. Jika kalian menemukan sampah, maka silakan diambil dan dibuang di tong sampah. Ada? Ada. Oke, siapa pingat hari ini? Oke, kita bentuk pingat hari ini. Menjaga kebersihan itu adalah bagian daripada iman, sehingga ketika kita menjaga kebersihan berarti kita telah menjaga iman di kita. Oke anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menanyakan tentang pembelajaran pada minggu lalu. Pada minggu lalu kita telah mempelajari sejarah kebudayaan Islam yang berjudul tentang, siapa yang masih ingat? Ya, Akbar. Arab sebelum datangnya Islam. Oke, kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau yang kata lain Nabi Muhammad
sebagai kesempatan terakhir untuk doa. Bapak mau bertanya mengenai tentang kondisi bangsa Arab pra-Islam. Siapa yang masih ingat tentang kepercayaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam? Ya, silakan Fauzan. Sebelum datangnya Islam di bangsa Arab itu mereka menyembah agama tauhid yang dibawa oleh Ibrahim. Tapi seiring berjalannya waktu mereka berpindah ke mereka menyembah berhala. Oke, beri tepuk tangan untuk Fauzan. Selanjutnya, bagaimana keadaan ekonomi bangsa Arab sebelum datangnya Islam? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Al-Fikran. Mata pencarian orang Arab itu suka berdagang dan mengembala. Dan kalau yang tinggal di tanah subur, dia suka bertani seperti di Yaman. Oke, tepuk tangan untuk Al-Fikran. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kita akan mempelajari tentang bagaimana Rasulullah itu berdakwah di Mekah, apa saja tantangannya, apa yang membuat Nabi Muhammad itu awalnya berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian beliau pada akhirnya berani melakukan dakwah secara terang-terangan, dan siapa saja pelaku atau orang-orang yang pertama kali memeluk agama. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang materi ini, Bapak akan memberitahu kalian tentang kompetensi dasar mengenai pembelajaran ini. Yang pertama, kalian itu bisa menganalisis tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kalian bisa menyimpulkan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian ada pun indikator atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran pada hari ini, di mana kita menggunakan pendekatan saintifik, kalian itu diharapkan bisa menjelaskan dakwah Nabi Muhammad di Mekah dengan baik. Yang kedua, kalian dapat menguraikan tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Kalian bisa menganalisis dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang keempat, kalian bisa menyimpulkan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang kelima, kalian nanti bisa menyusun laporan mengenai dakwah Nabi Muhammad di Mekah, dan yang terakhir kalian bisa menampilkan hasil laporan, atau kalian nanti bisa mempresentasikan mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan kalian atau menstimulus pikiran kalian dengan salah satu video yang Bapak telah persiapkan, di mana kalian Bapak tuntut untuk bisa memperhatikan, kemudian menimbulkan pertanyaan dari video itu atau mengomentari dari video yang Bapak akan tampilkan berikut ini. Kesempatan ini saya berbagi sebuah video yang berkaitan dengan bersyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nabiyyi ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya berbagi sebuah video yang berjudul dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Perhatikan, ini adalah Jabal Nur, yang mana di sana terdapat sebuah gua yang bernama Gua Hira. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau sering mengasingkan diri ke gua ini. Maka tepat pada usia 40 tahun, yaitu pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah, atau sesuatu atau merasa sesuatu yang belum terjawab dalam dirinya atau dalam video tadi, silakan ditanyakan. Siapa? Ya. Bagaimana tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW? Oke, bagaimana tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah? Siapa lagi? Oh ya, kamu. Bagaimana strategi Nabi Muhammad dalam berdakwah? Bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad dalam berdakwah? Siapa lagi yang terakhir? Kamu. Bagaimana awal mula Nabi Muhammad berdakwah? Ya, bagaimana awal mula dakwah Nabi Muhammad
mempunyai 3 pertanyaan. Berikut ini Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok sebentar akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan teman kalian dan kalian mencarinya. Bapak langsung mulai saja. Keserapi 4, 2 sini, 2 di belakang, 2. Nah, ini yang kemarin tak ambil deh. Sekarang kalian terbagi menjadi 3 kelompok. Berikut ini Bapak akan memberikan kalian tugas di mana nanti atau masalah di mana nanti kalian akan memecahkan melalui diskusi yang kalian akan lakukan. Diskusi yang kalian lakukan itu Bapak akan memberikan waktu sekitar 10 menit. Di antara kalian berdiskusi, silakan kalian cari informasi atau buku rujukan atau buku penguat dari materi atau masalah yang akan kalian bahas. Untuk kelompok 1 membahas tentang awal mula dakwah Nabi Muhammad SAW, permulaannya bagaimana. Untuk kelompok 2 membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian kelompok 3 membahas tentang tantangan apa saja yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah. Bapak akan memberikan kalian waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Bagaimana, ada hambatan? Tidak ada. Ya, silakan lanjutkan. Kelompok 2 ada hambatan atau kesusahan? Tidak ada. Kelompok 3? Masih baik. Oke, lanjutkan. Oke, setelah kalian mendapatkan semua atau mengumpulkan informasi, kalian menuntut salah satu di antara kalian untuk menjadi sekretaris atau yang akan menulis dari informasi yang kalian telah dapatkan agar nanti kalian menampilkan di depan ini. Silakan. Oke, baik anak-anak, waktu 10 menit telah berlalu. Silakan sekarang kita akan melakukan kalian akan melakukan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Kita mulai dari kelompok 2 terlebih dahulu ya. Kelompok 3. Kelompok 3 dulu, kelompok 3 terlebih dahulu. Siapa utusan dari kelompok 3? Hasan Zakir. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 untuk mempresentasikan tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW, wujud harta kedudukan dan wanita, dan wujud Nabi bertukar sedemikian dari kelompok dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 1, silakan. Siapa utusan kelompok 1? Assalamualaikum
diangkat sebagai nabi dan rasul. Mungkin itu saja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 mempresentasikan masalah prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dari kelompok saya, kelompok 2 memprioritaskan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Di Mekah adalah masalah-masalah yang menjadi perhatian dan prioritas yang ingin dicapai oleh Nabi Muhammad SAW. Tantangan dalam dakwah Nabi Muhammad masa di Mekah adalah meluruskan akidah masyarakat Arab yang mulia, yang mana mereka memiliki kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, baik anak-anak. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai masalah-masalah yang telah ditanyakan oleh teman-teman kalian. Begitu juga masalah yang Ustaz berikan. Di sini Bapak akan memberikan penegasan mengenai materi kita pada hari ini. Oke, di antara hambatan saudara seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah salah satu paman dari Nabi. Abu Jahal juga adalah paman Nabi. Abu Sufyan dan Utbah bin Rabi'ah. Kemudian ada bujukan dari pamannya Abu Thalib agar menghentikan dakwah karena banyaknya tekanan, maka strategi orang-orang Quraisy pada saat itu memasuki karena gagal meminta Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya, maka mereka memasuki melalui paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Thalib. Dan Abu Thalib dibujuk untuk menghentikan Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya. Apa kata Nabi Muhammad? Siapa yang masih ingat? Siapa yang tahu? Seandainya matahari ditaruh di tangan kananku dan bulan ditaruh di tangan kiriku, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan perkara ini atau aku hancur atau binasa dengan masalah itu. Kemudian yang ketiga, banyaknya para pengikut Nabi yang disiksa karena masuk Islam seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu disiksa, diikat tangannya, kemudian ditarik dengan menggunakan kuda mengelilingi padang pasir. Kemudian juga Zubair bin Awam dan Abu Bakar. Semuanya itu orang-orang yang pertama kali masuk Islam merasakan atau mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh. Oke, kalian sudah paham? Sudah. Oke. Untuk mengukur pemahaman kalian, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Minggu depan kalian kumpul ya. Silakan kalian tulis di kertas. Siapa kertasnya, pulpennya? Yang jawab di rumah minggu depan dikumpulkan, Bapak periksa dan Bapak akan memberikan nilai. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab dan nilainya maksimal. Amin. Amin. Selanjutnya minggu depan juga kita akan mempelajari tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Olehnya itu Bapak harapkan kepada kalian untuk mencari informasi atau materi yang terkait dengan Strategi dakwah. judul tersebut atau strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sehingga ketika nanti besok kalian minggu depan kalian masuk, kalian sudah mempunyai gambaran. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita keluar
sabar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Fauzan. Silakan Fauzan. Setelah belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Semoga apa yang sedang kita ajarkan masuk dalam pikiran kita, bisa kita meneladani daripada perjuangan atau kehidupan Nabi Muhammad SAW. Bapak Hiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.